warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya yang membahas tentang bisnis online khususnya di Lazada ya. Berbagi dan sharing dengan rekan-rekan semuanya. Kita akan membahas masalah promosi berbayar biar efektif. Dan ini juga saya dapat dari mentor-mentor dari Lazada sekalian. Ini sebatas sharing saja, mudah-mudahan ini bisa berguna dan membantu kepada rekan-rekan semuanya. Ini kita update di bulan November sekarang ini. Jadi ada berbagai hal yang harus kita perhatikan, bahwa promosi berbayar kita harus merubah mindset dulu, terutama di awal ya. Jangan sampai kita nanti menyesali ataupun berharap lebih, akhirnya kita putus asa pada akhirnya. Dan promosi berbayar ini adalah salah satu alternatif promosi toko kita untuk menaikkan traffic dan penjualan juga. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Pertama, mindsetnya kita harus rubah dulu, bahwa promosi berbayar sebagian besar bertujuan hanya untuk naikin traffic ya. Kalau konversi kita bisa menggunakan promosi-promosi lain. Jadi toko kita sebaiknya kita harus naikin dulu trafficnya dulu, baru kita memikirkan konversinya. Ini sebagai awal saja untuk mengawali trik dan strategi kita untuk penjualan di Lazada biar makin meningkat. Oke, langsung ke pembahasan saja. Untuk saat ini, bila toko rekan-rekan semuanya belum mencoba promosi berbayar ataupun sering gagal, coba teknik ini dipergunakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, seperti biasa kita masuk saja ke menu promosi berbayar. Dan di sini juga saya udah bikin banyak juga. Ini kita bikin promosi berbayar lagi, bertujuan hanya sebatas buat konten saja dulu. Sekalian nanti saya kasih contoh cara menganalisanya ke depannya. Oke, di sini kan ada berbagai fitur rekan-rekan semuanya, mulai dari promosi produk sama promosi produk baru. Usahakan kepada rekan-rekan semuanya ini diikut sertakan, dan budgetnya pun sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan saya harapkan rekan-rekan semuanya menggunakan budget jangan terlalu boros, dan sesuaikan standar saja. Kalau kita mampu emang 25.000 ya 25.000 saja, atau 15.000 atau 50.000 ataupun berapapun, yang penting butuh konsisten. Jadi promosi berbayar itu kuncinya hanya konsisten, bukan berapa besar yang dikeluarkan pada hari itu ya. Yang penting konsisten. Oke, kita mulai saja untuk promosi produk yang udah lama. Klik saja, kita bikin atur campaign. Di sini kan udah ada ya yang udah jalan banyak, saya kemarin rubah-rubah juga strateginya. Ini saldonya juga tinggal dikit. Udah, kita langsung buat saja campaign. Ini sebagai contoh saja kepada rekan-rekan semuanya. Udah, klik saja buat campaign. Nah, di sini kita harus setting dulu karena nama campaignnya udah ada. Lalu kita setting dulu ke traffic, jangan dulu ke penjualan. Karena asumsi kita strategi pertama bahwa promosi berbayar adalah untuk naikin traffic dulu. Jangan langsung ujug-ujug kita setting ke penjualan. Itu yang pertama. Kecuali rekan-rekan emang sudah menganalisa semua produknya di tokonya, mana-mana saja yang mau diiklankan. Tapi kalaupun kita emang belum ngerti ataupun takut salah, biarkanlah sistem yang menganalisanya sendiri, yaitu dengan cara bikin kampanyenya seperti ini, campaign promosi berbayarnya. Kita atur traffic dulu, kita pakai otomatis, kita pakai budget berapa aja terserah. Nah, misalkan kita mampunya 15.000, ya udah 15.000 aja. Ataupun kita mampunya 25.000, 25.000 aja. Yang penting konsisten. Itu yang lebih penting. Setelah itu kita lanjut. Jadi melalui semuanya otomatis saja dulu.
walaupun boros di awal, tapi tak apa, karena emang ini kan fungsinya untuk penyeleksian. Dan di sini untuk produknya, pilih saja semua produk di toko kita. Kenapa? Karena supaya kita pilih aja dulu untuk produknya. Nah, di sini juga banyak pilihan sih. Kalaupun emang menyusutkan ataupun bisa menganalisa produk populer terlaris, di sini boleh sekali. Tapi kan setiap iklan itu akan hasilnya berbeda-beda. Tapi kalau rekan-rekan udah yakin bahwa produk terlaris kalaupun diiklankan akan lebih laris, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau sekiranya ragu, mendingan ini produk populer. Pertama produk populer kita ambil dulu semuanya. Ini agak loading juga. Produk populernya kita ambil dulu. Ini yang kan udah disaring sama sistem ya. Terus yang terlaris juga kita ambil dulu. Karena ini sebenarnya populer sama terlaris sama aja, produknya pasti itu aja, gak jauh beda. Tapi mudah-mudahan ada produk yang lainnya apa enggak. Oh berarti sama. Terus produk yang trending juga di sini. Takutnya ada kelewat. Ternyata sama juga untuk produknya. Oke lumayan. Oke ternyata ada yang kelewat. Ini banyak juga. Oke kita konfirmasi saja dulu. Nah di sini kan ada beberapa produk yang sudah kita ikut sertakan dalam promo di sini. Ini hampir 100 produk ya. Nah setelah ini gimana? Kita lanjut saja. Udah nyalakan kreatif saja, jadi biar sistem yang mengaturnya ntar. Nah setelah ini setelah itu udah langsung klik kirim saja. Ya bisa. Nah setelah promosi sudah jalan, anggaplah promosi sudah berjalan. Dan kita udah selang hampir misalkan udah jalan ini kita lihat dulu kampanyenya, atur kampanye yang tadi ya. Nah di sini kita ketahuan mana yang dibikin barusan. Nah yang ini. Nah di sini kan ini kita baru bikin ya dengan budget 25.000. Saya juga banyak budget yang sudah off karena ini udah dianalisa semua. Jadi kami harapkan rekan-rekan semuanya setelah membuat seperti ini, kita harus cari timing yang tepat untuk merubah ke penjualan. Kenapa saya ini udah ada penjualan? Karena emang sebelumnya awalnya setting traffic, setelah 2 minggu ataupun sebulan baru saya rubah ke penjualan. Nah sama halnya seperti ini. Nanti ketika iklan ini udah berjalan selama 2 minggu ataupun sebulan, lalu kita update lagi dengan cara misalkan kayak gini. Ini anggaplah kita masih kosongan ya. Kita klik lagi. Ini sebagai contoh saja. Ini pasti untuk datanya masih kosong ya. Tapi tak apa-apa. Ini hanya sebatas buat setting saja untuk kedepannya. Nanti rekan-rekan semuanya, ini kan ada 100 produk. Di sini tinggal klik saja yang kita saring lagi produk-produk yang sekiranya tidak ada penjualan ya. Selama 30 hari, yang penting di sini setting saja 30 hari terakhir. Nah, sudah. Oke. Lalu kita set saja. Di sini ini kan masih kosong karena ini masih sebagai contoh doang. Ini set saja untuk penjualannya, tinggal set saja, klik aja seperti ini. Misalkan di sini kan menu-menunya banyak. Kita urutkan aja dulu.
produk-produk mana yang terjual, yang sudah terjual selama sebulan. Kita urutkan saja. Jadi yang terbesar ke yang bawah. Nah, seperti itu. Ini karena nama kosong karena kan bikin barusan ya. Nah, setelah itu lalu kita hapus ya produk-produk yang tidak ada penjualan. Artinya berarti yang nomor 1 ini dari sini udah ada penjualan, yang paling ujung-ujung sini pasti nggak ada ya penjualannya. Tinggal centang-centang saja nanti. Langsung kita hapus-hapus saja. Ini kalau udah masa 2 minggu atau udah sebulan ya ngiklannya. Misalkan produk ini yang di akhir ini nggak ada penjualan sama sekali, kosong ya istilahnya. Daripada sayang mubazir uang kan iklan, mending kita hapus saja dengan cara centang saja di atas, lalu kita ubah langsung hapus. Nah, lalu kita susutkan saja. Jadi kita koreksi per 2 minggu ataupun sebulan sekali ya, biar efektif. Jadi iklan ini jangan dirubah-rubah dari segi jangan sampai gini, kita bikin iklan ini, besoknya kita bikin campaign lagi, bikin iklan lagi, akhirnya tidak efektif. Mendingan kita analisa setiap iklan yang kita bikin, jangan sampai dirubah. Jadi hanya yang dirubah itu hanya dibuang aja produk-produk yang emang kurang laku. Nah, setelah ini, setelah dianalisa dan kita misalkan timingnya pengen, awalnya kan kita setting selama 2 minggu ke traffic. Nah, kita lihat lagi. Ini kan contoh misalkan udah sebulan tadi ya. Kita udah hilangkan nih produk-produk yang emang kurang lakunya. Nah, sekarang kita tinggal rubah lagi. Selain kita menyortir produk yang tidak lakunya, tidak terjualnya di iklan tersebut, lalu kita rubah lagi. Tadi kan awalnya kita traffic ya, karena traffic ini kan bertujuan untuk naikin saja, untuk naikin pengunjung saja ya. Nah, sekarang timing ini harus kita rubah ke penjualan. Nah, setelah penjualan kita tidak boleh bikin campaign lagi, karena kita udah capek-capek nih, data kita udah ada kan di sini, udah tersortir sama sistem. Tinggal kita merubah traffic ini ke penjualan dengan cara klik, lalu kita rubah ke penjualan. Nah, setelah itu budget 25.000 ini usahakan kita kali 3 agar maksimal di penjualannya. Dan produk-produknya pun kita udah sortir tadi dengan baik. Jadi ketika promosi awalnya kita istilahnya rubah dari traffic dan sekarang ke penjualan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kita tinggal naikin aja 75.000 per hari. Dan ini bagus juga ke momen-momen campaign besar ya, karena ini saya juga dapat bocoran dari timnya Lajada langsung. Jadi istilahnya kalau kita campaign misalkan 11-11 ataupun 12-12 nanti nih, jauh-jauh hari itu kita bikin promo campaign yang seperti ini. Settingannya seperti tadi, kita setting dulu ke traffic, pas waktunya kita memerlukan penjualan istilahnya, baru kita setting ke penjualan biar maksimal. Dan budgetnya pun kali 3 aja supaya maksimal ya. Terus kita juga jangan berlebih juga, jangan terlalu jor-joran, nanti sayang ya. Nah, itu aja biar efektif untuk promosi berbayar. Dan mudah-mudahan pembahasan saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan mohon maaf, data yang sebenarnya saya gak tampilkan karena ini hanya sebatas contoh saja. Dan mudah-mudahan dipengerti untuk kawan-kawan semuanya ya. Kita hapus lagi saja yang ini karena saya udah bikin promosi yang sudah berjalan sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimengerti. Dan apabila rekan-rekan semuanya membutuhkan, apabila ada saran dan kritiknya ataupun sharing-sharing, bisa cantumkan di kolom komentar. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk cara-cara promosi lainnya bisa lihat di video saya sebelumnya.